Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rahmania, MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Bahan Makanan. Kami di sini kelompok 6 dengan anggota Iqbal Khairul Mutakin dengan NIM 19080760056 dan juga Etik Zakiyah dengan NIM 19080760060. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan tugas mata kuliah kimia bahan makanan. Di sini kami akan membahas zat racun dan berbahaya pada makanan beserta laporan HACCP. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Iqbal Khairul Mutakin. Zat racun dan berbahaya pada bahan makanan. Definisi racun. Racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respons pada sistem biologis, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Racun merupakan zat padat, cair atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Zat racun dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalur oral, mulut, maupun topikal permukaan tubuh. Dalam hubungan dengan biologi, racun adalah zat yang menyebabkan luka, sakit, dan kematian organisme, biasanya dengan reaksi kimia atau aktivitas lainnya dalam skala molekul. Tanaman yang mengandung racun. Yang pertama ada kacang merah. Racun alami yang dikandung oleh kacang merah disebut phytohemagglutinin, yang termasuk golongan lektin. Keracunan makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena konsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau yang dimasak kurang sempurna. Gejala keracunan yang ditimbun antara lain adalah mual, muntah, dan nyeri perut yang diikuti oleh diare. Kemudian yang kedua ada singkong. Singkong mengandung racun linamarin dan lotaustralin. Yang keduanya termasuk golongan glikosida cyanogenik. Linamarin terdapat pada semua bagian tanaman, terutama terakumulasi pada akar dan daun. Singkong dibedakan atas dua tipe, yaitu tipe pahit dan manis. Singkong tipe pahit mengandung kadar racun yang lebih tinggi daripada tipe manis. Jika singkong mentah atau yang dimasak kurang sempurna kemudian dikonsumsi, maka racun tersebut akan berubah menjadi senyawa kimia yang dinamakan hidrogen cyanida yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Kemudian yang ketiga ada pucuk bambu. Biasa disebut rebung. Racun alami pada pucuk bambu tersebut dalam golongan glikosida cyanogenik. Untuk mencegah keracunan akibat mengkonsumsi pucuk bambu, maka sebaiknya pucuk bambu yang akan dimasak terlebih dahulu dibuang daun terluarnya, diiris tipis lalu direbus dalam air mendidih dengan penambah sedikit garam selama 8-10 menit. Gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong, antara lain meliputi penyempitan kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala. Kemudian ada biji buah-buahan. Contoh biji buah-buahan yang mengandung racun glikosida cyanogenik adalah apel, aprikot, pir, pilum, ceri, dan peach. Walaupun bijinya mengandung racun, tetapi daging buahnya tidak beracun. Secara normal, kehadiran glikosida cyanogenik itu sendiri tidak membahayakan. Namun, ketika biji segar buah-buahan tersebut terkunyah, maka zat tersebut dapat berubah menjadi hidrogen cyanida yang bersifat racun. Gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong dan pucuk bambu. Selanjutnya yaitu kentang. Racun alami yang dikandung oleh kentang termasuk dalam golongan glikoalkaloid dengan dua macam racun utamanya, yaitu solanin dan kakoin. Biasanya racun yang dikandung oleh kentang berkadar rendah dan tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi manusia.
Meskipun demikian, kentang yang berwarna hijau, bertunas, dan secara fisik telah rusak atau membusuk dapat mengandung kadar glikoalkaloid yang tinggi. Racun tersebut terutama terdapat pada daerah yang berwarna hijau, kulit atau daerah di bawah kulit. Kemudian ada tomat hijau. Tomat mengandung racun alami yang termasuk golongan glikoalkaloid. Racun ini menyebabkan tomat hijau berasa pahit saat dikonsumsi. Untuk mencegah terjadinya keracunan, sebaiknya tidak mengkonsumsi tomat hijau dan jangan pernah mengkonsumsi daun dan batang tanaman tomat. Kemudian ada parsnip, semacam wortel. Parsnip mengandung racun alami yang disebut furokumarin. Senyawa ini dihasilkan sebagai salah satu cara tanaman mempertahankan diri dari hama serangga. Kadar racun tertinggi biasanya terdapat pada kulit atau lapisan permukaan tanaman atau di sekitar area yang terluka. Racun tersebut antara lain dapat menyebabkan sakit perut dan nyeri pada kulit jika terkena sinar matahari. Kadar racun dapat berkurang karena proses pemanggangan atau perebusan. Lebih baik bila sebelum dimasak, parsnip dikupas terlebih dahulu. Kemudian ada seledri. Seledri mengandung senyawa psoralen yang termasuk ke dalam golongan kumarin. Senyawa ini dapat menimbulkan sensitivitas pada kulit jika terkena sinar matahari. Untuk menghindari efek toksik psoralen, sebaiknya hindari terlalu banyak mengkonsumsi seledri mentah. Dan akan lebih aman jika seledri dimasak sebelum dikonsumsi karena psoralen dapat terurai dengan proses pemasakan. Ada zucchini, semacam ketimun. Zucchini mengandung racun alami yang disebut cucurbitacin. Racun ini menyebabkan zucchini berasa pahit. Namun, zucchini yang telah dibudidayakan jarang yang berasa pahit. Gejala keracunan zucchini meliputi muntah, kram perut, diare, dan pingsan. Sebaiknya hindari mengkonsumsi zucchini yang berbau tajam dan berasa pahit. Selanjutnya ada bayam. Asam oksalat secara alami terkandung dalam kebanyakan tumbuhan, termasuk bayam. Namun, karena asam oksalat dapat mengikat nutrien yang penting bagi tubuh, maka konsumsi makanan yang banyak mengandung asam oksalat dalam jumlah besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien terutama kalsium. Selanjutnya itu bahaya pada makanan. Bahaya secara biologis atau disebut juga bahaya mikrobiologis disebabkan oleh virus, parasit, atau bakteri patogen yang menyebabkan keracunan atau infeksi. Beberapa contoh bakteri tersebut meliputi Listeria monocytogenesis, E. coli pathogenic, Clostridium sp, Bacillus sp, dan virus hepatitis A. Kemudian bahaya kimia. Bahaya dalam sistem HACCP selanjutnya adalah terjadinya kontaminasi pada produk antara produk jadi atau lingkungan produksi yang disebabkan oleh bahan kimia beracun atau toksin alami. Contohnya, toksin alami kerang, toksin alami jamur, pestisida, antibiotika, aflatoksin, alkaloid, pirolisidin, hormon pertumbuhan, bahan pengawet seperti sulfit, nitrit, lubrikan, pewarna seperti rodamin B, amaran, metanil jelau, logam berat seperti perak, seng, merkuri, timbal, cyanida, dan sanitizer. Kemudian bahaya fisik. Umumnya disebabkan adanya benda asing yang tertelan dan tidak seharusnya ada di dalam makanan. Contohnya seperti kerikil, pecahan gelas, logam, potongan kayu, serangga plastik, potongan tulang, sisik, kulit duri, dan rambut. Baik, selanjutnya yaitu tentang laporan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Pengertian HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point atau disingkat HACCP adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengelola bahaya keamanan
pangan untuk menghasilkan pangan yang aman. Menurut WHO, analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP didefinisikan sebagai suatu pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya. Pada awalnya, prinsip HACCP dibuat untuk keamanan bahaya pangan. Namun sistem ini akhirnya dapat diaplikasikan lebih luas dan mencakup industri lainnya. Aplikasi HACCP, terutama yang diperuntukkan bagi pangan, dilaksanakan berdasarkan beberapa pedoman, yaitu prinsip umum kebersihan pangan kodek, kodek yang sesuai dengan kode praktik, dan undang-undang keamanan pangan yang sesuai. Selanjutnya yaitu prinsip HACCP. Sistem HACCP terdiri atas 7 prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan analisis bahaya. Analisis bahaya adalah pekerjaan paling krusial yang memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai produk pangan yang dihasilkan, ingredient yang digunakan, teknologi dan proses yang diaplikasikan, dan berbagai prosedur yang diterapkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan titik kendali kritis. Critical Control Point atau CCP didefinisikan sebagai suatu titik atau prosedur dalam tahap-tahap pengelolaan pangan yang dapat menghasilkan produk yang membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikendalikan dengan tepat. CCP dapat berupa tahap proses, formulasi atau bahan baku yang mengandung bahaya yang tidak dapat dikendalikan pada tahap-tahap pengolahan yang ada. Kemudian yang ketiga, menetapkan batas kritis atau critical limit. Adalah salah satu atau lebih batas parameter yang harus dipenuhi untuk tiap CCP. Batas tersebut memisahkan antara apa yang dianggap aman dengan yang tidak aman berdasarkan bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisik. Karena batas kritis ini akan dipantau secara real time, maka batas harus dipilih berdasarkan suatu kriteria yang dapat diukur atau diobservasi dengan mudah dan cepat. Yang keempat yaitu menetapkan suatu sistem pemantauan pengendalian CCP. Pemantauan atau monitoring adalah seperangkat pengamatan terjadwal yang diimplementasikan pada CCP atau menjamin bahwa batas kritisnya terpenuhi. Jika batas kritis suatu CCP telah diterapkan, maka pemantauan terhadap batas kritis tersebut harus diimplementasikan. Prosedur pemantauan mencakup apa yang akan dipantau, siapa yang ditugaskan memantau, kapan pemantauan dilakukan, dan di mana pemantauan dilakukan, serta bagaimana suatu pemantauan dilakukan. Yang kelima, menetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tertentu tidak dalam kendali. Apabila pada saat monitoring ditemukan bahwa CL tidak terpenuhi, maka perlu direncanakan suatu tindakan koreksi untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan aman. Tindakan koreksi yang dimaksud ada dua macam, yakni tindakan yang bersifat segera dan yang bersifat pencegahan penyimpangan. Selanjutnya yaitu prinsip yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi. Menetapkan prosedur verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif. Verifikasi dalam penyusunan rencana HACCP adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa rencana HACCP tersebut dapat mengendalikan keamanan pangan secara efektif. Untuk menjamin bahwa rencana HACCP dapat mengendalikan keamanan pangan, maka dilakukan pengujian produk, kalibrasi alat, dan review terhadap hasil pemantauan. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan dokumentasi mengenai seluruh prosedur dan rekaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini dan penerapannya. Dokumentasi atau pencatatan rekaman dalam suatu rencana HACCP adalah rekaman kegiatan penyusunan rencana HACCP dan implementasinya. Dokumen yang direkam setidaknya mencakup rencana HACCP yang telah disusun dan semua dokumen pendukungnya. Kemudian langkah penerapan HACCP. Langkah penerapan HACCP ada 12 langkah. Yang pertama yaitu pembentukan tim HACCP, kemudian yang kedua deskripsi produk, yang ketiga identifikasi maksud penggunaan, yang keempat menyusun diagram alir,
Yang kelima, konfirmasi bagan alir ke lapangan. Kemudian yang keenam, daftar semua bahaya potensial yang terkait dengan setiap tahapan, analisa bahaya, dan pertimbangan setiap tindakan untuk mengendalikan bahaya-bahaya yang teridentifikasi. 7. Penentuan titik kendali kritis. 8. Menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. 9. Penetapan sistem pemantauan untuk setiap CCP. 10. Penentuan tindakan perbaikan. 11. Penetapan prosedur verifikasi. Dan yang terakhir yaitu penetapan dokumentasi dan pemeliharaan rekaman. Sekian yang dapat kami sampaikan, atas kekurangannya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.